Mati husnul khotimah atau mati su'ul khotimah itu pilihan atau takdir. Oke, coba kita lihat ya. Ada anak ngebut-ngebutan di jalan. Ngebut-ngebutan di jalan. Digeber motornya sampai 120 km per jam. Nabrak, meninggal. Pertanyaan saya sederhana. Ngebut-ngebutannya pilihan atau takdir? Ajalnya pilihan atau takdir? Paham sampai di sini? Pintar. Ajalnya adalah takdir. Ngebut-ngebutnya adalah pilihan. Yang dihisap Allah matinya atau ngebut-ngebutnya? Matinya nggak dihisap Allah. Ngebut-ngebutnya yang dihisap Allah. Jelas sampai di sini? Udah bisa dibedain ya. Ajalnya takdir, sementara ngebut-ngebutannya pilihan. Berarti mati su'ul khotimah atau mati husnul khotimah itu pilihan atau takdir, wallahu bisawab. Kita lihat dulu kejadiannya apa. Dalam salah satu pepatah dikatakan almar'u yamutu ala ma yuhibih. Seorang itu mati dalam keadaan dia itu hidup seperti apa? Contoh, ada orang meninggal dalam keadaan dia itu lagi menggendong kambing. Kenapa? Karena sehari-harinya dia jualan sate. Maka matinya dia gendong kambing. Wajar atau tidak? Wajar, lagi gendong kambing, lagi mau jualan. Gitu kan ya. Jadi dia mati dalam keadaan dia hidup kayak gitu. Wajar, karena dia udah membiasakan dia mati kayak gitu. Artinya adalah apa? Kita mati dalam keadaan kebiasaan hidup kita. Ada orang-orang yang berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen mati dalam keadaan sujud dan ketika sholat subuh. Benar diambil Allah dalam keadaan kayak gitu. Lah kenapa? Karena tiap kali sholat sujud, sujudnya lama. Dan memang sudah waktunya. Dan kalau udah waktunya, ya dia mati dalam keadaan gitu. Ya wajar. Saya minta mati apa? Ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan berdakwah. Makanya saya memenuhi hidup saya dengan dakwah. Karena saya pengen mati diambil oleh Allah ketika dakwah. Maka itu adalah ya mati husnul khotimah, mati su'ul khotimah. Ternyata pas saya mati enggak karena dakwah. Ya tapi kalau su'ul khotimah juga ya enggak apa-apa. Yang penting amal soleh. Artinya gini, mati su'ul khotimah dan mati husnul khotimah, matinya itu adalah takdir. Pilihan matinya itu pilihan. Makanya kalau saya lagi mau maksiat, saya mikir gini, jangan-jangan pas saya lagi lakukan ini mati saya. Mungkin nggak? Mungkin aja. Saya bilang sama istri saya kan gitu kan ya, Dek, emang kita mau kita mati dalam keadaan ribut? Jangan. Maka saya meninggalkan rumah, pasti dalam keadaan sudah maaf-maafan sama istri, kalau lagi ribut. Kenapa? Karena satu hari pasti kejadian, saya pergi nggak balik lagi. Itu udah pasti. Kalau enggak di rumah itu kan ya. Tapi marahan atau tidak marahan itu pilihan atau takdir. Jadi bisa dikatakan mati husnul khotimah itu husnul khotimahnya pilihan. Matinya adalah maka pilihlah seolah-olah kata para ulama itu adalah terakhir kali sebelum kamu mati. Mau ulama-ulama bilang gitu kan ya. Lakukan segala sesuatu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi, bukan lakukan segala. Beramallah seolah-olah engkau akan mati besok dalam urusan akhirat. Dan bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Paham maksudnya? Urusan dunia kita akan hidup selama-lamanya. Maka rencanakanlah yang panjang. Rencanakan yang mateng. Rencanakan yang rumit, rencanakan yang detail. Karena kita seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Bangun usaha sebagus-bagusnya. Seolah-olah 7 turunan gak bakal mati. Tapi kalau beramal ibadah, maka amal ibadah seolah-olah akan mati. Maka Rasulullah SAW itu tidak pernah nyimpen duit seumur hidupnya. Ya kalau belum selevel jangan ditiru ya. Rasul itu gak pernah nyimpen duit seumur hidupnya. Kenapa? Rasul tiba-tiba pas sholat, tiba-tiba langsung ke rumah. Langsung berdiri rumah. Sahabat bilang, ini aneh. Biasanya Rasul zikir dulu. Biasanya Rasul wirid dulu. Biasanya subhanallah dulu. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Berdoa dulu. Kenapa tiba-tiba langsung pergi ke kamar? Balik lagi Rasul bilang, kalian bingung kan? Sahabat bilang, iya ya Rasulullah. Rasul bilang, tadi saya teringat ada duit di kamar saya. Saya takut sebelum saya bisa menginfakkan duit itu saya mati. Maka kemudian Rasul katakan saya keluarkan duit itu untuk diinfakkan di jalan Allah. Paham sampai di sini?
maka beramal solehlah seolah-olah kita akan mati besok. Sholat, Allahu Akbar, ya Allah kalau ini sholat terakhir saya gimana? Ibu-ibu jangan bilang, ah Ustadz kemarin saya mikir kayak gitu, ternyata saya masih hidup besoknya. Iya tapi pasti akan terjadi nanti, paham? Pasti akan terjadi nanti ibu sholat terakhir kali, paham ya? Sudah saya bilang kan berapa kali ibu-ibu takziah? Udah banyak takziah? Banyak. Apa yang diucapkan oleh orang-orang yang lagi ngobrol di kursi-kursi itu? Ya Allah saya nggak nyangka loh. Kemarin Senin itu masih pengajian sama-sama. Sekali bukan nyumpain bukan, tapi pasti kejadian. Makanya mengingatkan orang mati itu termasuk amalan paling bagus. Kenapa? Karena kalau orang ingat mati nggak bakal orang maksiat. Kalau orang ingat mati nggak bakal orang maksiat. Sebelum kakak saya masuk Islam, dia itu orang yang paling saya benci di dalam kehidupan saya. Dan saya nggak mau maafin dia. Kenapa? Karena benci. Paham ibu sekalian? Kapan saya maafin dia sebelum dia masuk Islam? Pas mimpi mau mati. Jelas. Jadi saya udah mimpi, saya tuh udah mau mati. Benar-benar mimpi mau mati. Terus kemudian saya bilang sama kakak saya, di mimpi saya maafin kamu. Kenapa? Karena saya sudah merasa mau mati. Kalau sudah mau mati, apa gunanya harga diri? Kalau sudah mau mati, apa gunanya duit? Kalau sudah mau mati, apa gunanya rencana dan segala macam? Ya kan ya? Yang bikin kita nggak khusyuk dalam sholat kan karena kita merasa bakal hidup lagi. Abis ini saya akan melakukan ini dan ini. Apalagi yang belum saya lakukan ya? Oh iya, saya belum ngelakuin ini. Seolah-olah kita akan hidup lagi setelah sholat. Itu yang bikin kita nggak khusyuk dalam sholat. Maka yang dinamakan dengan orang-orang khusyuk di dalam sholat, Allah katakan di dalam Al-Quran sendiri adalah orang-orang alladzi yadzunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rojiun. Nggak bakal orang bisa khusyuk kata Allah kecuali dia yakin akan berjumpa dengan saya dan akan kembali kepada saya. Jelas sampai di sini? Berarti orang khusyuk itu adalah orang yang ingat mati. Dan gak bakal orang itu serakah, gak bakal orang itu jahat kalau dia ingat. Makanya orang-orang yang jahat itu males diingetin mati. Jelas ya? Usah jangan bahas dong pamali. Ya karena dia itu lagi berbuat jahat, jelas ya. Kalau orang lagi berbuat baik, ya Allah, ambil saya Allah. Mumpung ya Allah lagi puasa nih ya Allah. Mumpung lagi baik nih ya Allah, ambil saya Allah. Kan gitu. Bisa dipahami ya. Nah, jadi artinya adalah tadi kalau seandainya husnul khotimah itu dicari sebenarnya. Mudah-mudahan kalau kita mendawamkan amal-amal soleh, senantiasa mengingat mati, jangan-jangan ini yang terakhir, insya Allah semua yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang baik. Ustadz, saya tuh sering nonton film-film yang gak karuan Ustadz. Film-film yang gak boleh ditonton. Terus gimana? Saya bilang, kalau besok mati gimana? Anakmu lihat, buka laptop bapaknya. Ish, koneksinya. Kira-kira gimana? Langsung dihapus. Karena yakin besok bakal, paham sampai di sini? Kalau kita bakal mati, kita akan lakukan amal-amal yang terbaik. Maka di buku ini buku yang tadi kenapa saya kasih lihat buku ini? Di buku ini di bab 1 dan bab 2, saya jelasin tentang hidup adalah pilihan dan tentang takdir. Yang kita bahas 2 hari yang lalu. Nah, kalau kurang paham lihat di buku ini. Dan di bab terakhirnya bahas tentang kematian yang sudah saya bilang tadi. Makanya orang-orang akan senantiasa beramal soleh kalau dia ingat mati. Makanya Rasul katakan cukuplah mati sebagai pengingat. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi masih ada waktu.